Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan bagi kami, hari penuh dengan kemenangan, kasih, anugerah yang Tuhan berikan untuk kami masuk dan menikmatinya. Dan memulai hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan penerangan dalam pikiran kami, supaya kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeskiel 34, ayat 23 sampai ayat 31. Namun saya membacakannya untuk kita ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa umat Tuhan sebenarnya mereka berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tersesat. Pemimpin-pemimpin mereka, baik para imam dan nabi, semua hidup dalam kesesatan, membawa umat dalam hidup yang tidak lagi mengenal dan mengandalkan Tuhan. Umat menjadi terluka, umat menjadi tersesat, bahkan umat menjadi tercerai-berai. Gembala-gembala mereka, yaitu para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin umat, mulai dari para imam, juga para raja, juga para nabi-nabinya, mereka menjadi orang-orang yang sudah tidak dipercayai lagi. Umat dibiarkan terlantar, dan mereka harus menjalani kehidupan mereka tanpa seorang gembala atau pemimpin yang mengarahkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap ingin untuk memelihara umatnya. Umat itu adalah kepunyaannya, dan Dia adalah Allah bagi umatnya. Oleh karena itu, Ia tidak tinggal diam. Ia bertindak untuk memelihara umatnya. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Pemeliharaan Tuhan yang pertama, di tengah-tengah kehidupan umat yang sudah tercerai-berai, tersesat, dan terluka itu, Tuhan memelihara mereka dengan caranya. Yang pertama, kita membaca dalam ayat 23. Di situ dikatakan, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara umatnya melalui cara Tuhan, yaitu mengangkat seorang gembala, yakni Daud, untuk menggembalakan umatnya ini. Kata gembala di sini sama artinya dengan memberi makan, merawat, memelihara, dan bahkan gembala di sini rela memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya. Memang di sini tertulis secara literal bahwa Daud diangkat menjadi raja bagi umatnya. Tetapi teks ini menunjuk kepada teks mesianis, bahwa Tuhan sendirilah yang akan memelihara umatnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan memelihara umatnya. Tuhan datang dan menjadi gembala bagi kita semua. Kita semua tersesat seperti domba yang tak bergembala. Tetapi di dalam Tuhan, kita yang telah tersesat dan tercerai-berai itu ditemukan kembali, dibawa kembali melalui Gembala Agung Yesus Kristus untuk menerima keselamatan, pemeliharaan, dan berkat-berkatnya. Yang kedua, Tuhan memelihara umatnya melalui perjanjian damai. Kita baca dalam ayat yang ke-25. Di situ dikatakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara umatnya melalui perjanjian damai. Perjanjian ini sebagai tanda bahwa Tuhan setia terhadap apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya. Bahwa perjanjian damai itu menunjukkan bahwa Tuhan akan menjadi pelindung bagi mereka. Tuhan akan memberikan keamanan bagi umatnya. Bahkan Tuhan akan memberi berkat bagi umatnya. Bahkan di dalam perjanjian damai itu dikatakan bahwa Tuhan akan meniadakan binatang-binatang buas dari tengah-tengah mereka. Banyak penafsir perjanjian lama mengatakan bahwa binatang-binatang buas yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang pemimpin-pemimpin umat yang tidak lagi setia kepada Tuhan, tetapi yang menjadikan umat sebagai tempat, sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Domba diperas susunya, domba diambil lemaknya, domba diambil dagingnya untuk keuntungan pemimpin-pemimpin lalim itu. Mereka disebut seperti binatang buas. Di dalam perjanjian damai itu, Tuhan akan meniadakan binatang-binatang buas ini dari tengah-tengah umatnya, sehingga umatnya dapat tidur, dapat hidup dengan tentram, sekalipun mereka berada di padang gurun, karena Tuhanlah yang memelihara. Demikian juga dengan kita, bahwa gembala yang baik itu akan Tuhan pakai untuk menghancurkan semua hal-hal yang merampas kegembiraan kita, yang merampas kebahagiaan kita, seperti binatang buas yang datang dan memangsa kita. Tuhan akan menyediakan itu, dan pada akhirnya kita akan tinggal dengan aman sekalipun kita berada di padang gurun. Tuhan, Sang Gembala itu, akan memelihara kita dengan kasih, dengan berkat, dan kelimpahan yang Ia sediakan bagi kita. Kelimpahan dan berkat ini digambarkan di dalam teks ini dari ayat 26 dan seterusnya itu, bahwa umat akan tinggal dengan aman, dan binatang buas akan disingkirkan, dan hujan akan turun dan membawa berkat bagi mereka. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjadi gembala kita, sekalipun kita berjalan di padang gurun, sekalipun kita berada dalam ancaman-ancaman binatang buas yang dapat merampas kegembiraan kita, Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai kita, memelihara kita dengan cara Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kita membaca ayat 30 dan 31. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwa Tuhan memelihara kita dengan cara Ia menyertai kita. Ketika Ia menyertai kita, maka amanlah hidup kita. Memang ada badai dalam kehidupan kita. Memang ada padang gurun dalam kehidupan kita. Memang di sekitaran kita ada binatang-binatang buas. Tetapi ketika Ia menyertai kita, maka kemenangan, berkat, dan kelimpahan selalu Tuhan berikan bagi kita.
supaya kita mengetahui bahwa Dialah Allah kita, bahwa kitalah umat gembalaannya. Karena kita adalah umat gembalaannya, maka dengan kasih sayang dan pemeliharaan yang sempurna, Ia memelihara kita, merawat, dan memberi makan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan menopang kita, bahwa Tuhan Sang Pemelihara itu akan datang, dan sudah datang, dan sedang datang, menyertai kita, memelihara kita, merawat kita, dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Ketika kami berada di padang gurun kehidupan kami, ketika kami berada dalam lembah kekelaman kehidupan kami, ketika kami tersesat, ketika kami terluka, ketika kami dirampas kebahagiaan kami, ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau hadir dan menjadi gembala kami, dan Engkau mengadakan perjanjian damai dengan kami, yakni Engkau menjamin kehidupan kami dengan berkat, dengan kelimpahan, bahkan lebih daripada itu dengan keamanan, dan lebih daripada itu Engkau menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati semua jemaat yang mendengar akan firman Tuhan pagi hari ini. Jikalau mereka berada dalam kesesakan, mereka berada dalam lembah kekelaman kehidupan mereka, mereka berada dalam padang gurun kehidupan mereka, oh Tuhan, Engkau hadir menjadi gembala yang menuntun mereka dan memberkati mereka, merawat mereka, dan memberi makan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyertai kami terus-menerus dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.